Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Ranti, kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat dan menyampaikan permohonan perpanjangan SPT tahunan atau biasa yang kita kenal dengan sebutan SPTY melalui akun DJP online-nya kita. Bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, jika kita baru pertama kali melaporkannya atau menyampaikannya melalui DJP online, maka pastikan kita memiliki fitur untuk dapat mengakses EPSPT tersebut ya, karena kita dalam menyampaikan permohonan perpanjangan SPT tahunan ini, kita menggunakan fitur yang namanya EPSPT. Nah, jadi bagi yang belum, maka kita klik dulu aktivasi fiturnya, kemudian kita checklist, kemudian setelah itu kita ubah, dan setelah kita berhasil ubah, maka kita masuk kembali ke akun DJP online kita. Setelah itu, setelah kita masuk, kita langsung saja klik layanan. Nah, setelah kita klik layanan akan muncul seperti ini. Di sini sudah ada menu untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan yang kita. Setelah itu kita tinggal klik saja menu ini, kemudian akan muncul tampilan dashboard terlebih dahulu. Namun, saya langsung pindahkan ke pemberitahuan karena di dashboard itu ada identitas wajib pajak. Jika dimunculkan akan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh YouTube. Untuk itu saya langsung saja ke sini pemberitahuannya. Jadi kita langsung klik menu pemberitahuan. Setelah itu kita pilih tahun pajaknya, contoh tahun 2022. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini dia akan memberitahukan permohonan dapat diajukan. Nah, ini akan muncul ketika benar-benar kita belum pernah melaporkan SPT tahunan 2022 kita ya. Jika kita sudah pernah melaporkan, maka tentunya kita tidak dapat melakukan permohonan ini ya. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 4 langkah yang harus kita lengkapi untuk menyampaikan perpanjangan SPT kita ini. Yang pertama adalah informasi. Informasi ini memuat data wajib pajak ada di bawah sini, sengaja tidak saya tampilkan. Kemudian ada lampirannya, kemudian ada data keuangannya dan ringkasan dari poin 1, 2, dan 3. Ya, setelah itu muncul seperti ini, kita lengkapi dulu informasi. Nah, biasanya untuk informasi ini sudah otomatis menggunakan profil dari DJP online-nya kita sesuai dengan datanya kita. Kemudian nanti kita masukkan alasan kenapa kita mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan ini, ya. Kita tinggal geser ke bawah dan lengkapi data wajib pajak. Nah, kemudian setelah kita lengkapi data wajib pajak, kita diminta untuk mengisi data permohonan. Nah, di sini adalah jangka waktunya. Jadi kita memilih jangka waktu perpanjangan SPT tahunannya kita. Misalnya, kita memilih sampai dengan akhir Juni. Seperti ini, kemudian kita masukkan alasan kenapa kita mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunannya kita. Contoh ya. Nah, contoh seperti ini, kemudian kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk melengkapi poin yang kedua, yaitu data keuangan.
Nah, kita geser saja ke bawah. Kemudian kita diminta yang pertama untuk neraca sementara. Jadi dalam hal kita ingin menyampaikan permohonan perpanjangan SPP tahunan, pastikan kita pertama sudah membuat neraca sementaranya kita, kemudian laporan laba ruginya kita, kemudian tax calculation atau perhitungan pajaknya kita. Nah, di sini baik neraca, laba rugi, dan tax calculation ini bersifat sementara, ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi total aset. Nah, di sini contoh total aset yang kita miliki misalnya 5 miliar ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kita memiliki hutang misalnya di sini. Nah, kemudian di sini untuk ekuitas atau modalnya kita. Nah, di sini harus diperhatikan adalah total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas ya. Oke. Setelah itu ini sudah sama, kemudian kita lanjut ke laba rugi sementaranya kita. Nah, di sini contoh saja untuk pendapatannya kita, misalnya ini contoh ya. Kemudian beban contoh ya, kemudian penghasilan neto ya, seperti itu ya. Kemudian misalnya ada koreksi fiskal. Ya, seperti itu. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan neto dikurangi dengan koreksi fiskal. Misalnya ya. Ya, seperti itu ya misalnya. Setelah itu misalnya untuk perhitungan pajaknya ini hanya contoh. Jadi misalnya kita kena pajaknya 500 juta. Ini contoh ya. Kemudian kredit pajak ini yang sudah dipotong pungut oleh lawan transaksi dan ditambah dengan PPh pasal 25 yang telah kita angsur ya. Misalnya, ya seperti ini. Nah, berarti untuk PPh kurang bayarnya adalah 100 juta ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, setelah itu kita melakukan penyetoran terlebih dahulu, kemudian setelah kita melakukan penyetoran, kita buat e-billing seperti biasa, billingnya kemudian kita store seperti biasa. Kemudian setelah kita mendapatkan bukti pembayaran atau penyetoran dari bank atau dari kantor pos, nah kita silakan isi di dalam data setoran PPh. Jadi kita tinggal klik tambah setoran. Setelah kita klik tambah setoran akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada tampilan di atas itu ada untuk apa namanya NPWP dan NTPN-nya. Nah, di sini kita langsung saja mengisi NTPN-nya kita ada di atas tahun pajak ini. Kemudian setelah itu kita klik cek surat setoran pajak, maka akan otomatis muncul rinciannya di sini. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka datanya akan muncul di bawah sini. Ya, dan jumlahnya ada di sini. Jumlah ini cocok dengan PPh kurang bayar tadi ya, yang 100 juta itu. Kemudian setelah itu kita tinggal klik berikutnya.
Setelah kita klik berikutnya, maka kita diminta untuk melengkapi poin ketiga, yaitu dokumen lampiran. Nah, di sini untuk lampirannya pastikan kita sudah siapkan dalam bentuk PDF ya. Di sini ada formulir SPT. Nah, formulir SPT ini adalah formulir SPTY. Silakan di-download dalam bentuk Excel dan diisi, kemudian di-scan dalam bentuk PDF seperti ini. Pastikan untuk formulirnya sudah ditandatangani dan dicap perusahaan. Setelah itu, laporan keuangan sementara juga demikian, dicap dan ditandatangani. Kemudian jika kita diaudit, maka silakan dilampirkan. Jika tidak, ini dikosongkan saja ya. Kemudian di sini jika ada, silakan. Nah, setelah kita lengkapi dokumen lampirannya, maka kita klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan muncul rincian dari poin 1, 2, 3, dan poin 4 ya, akan muncul seperti ini. Untuk yang di atas poin 1 sama poin 2 tidak saya lampirkan karena alasan yang sama, ada identitas wajib pajak. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini sengaja saya samakan untuk PP terutang dan kredit pajak. Kan jika demikian kita harus melakukan pembayaran dulu ya. Nah, namun karena ini contoh jadi disamakan saja. Nah, jika di sini misalnya seperti contoh yang pertama 400 juta, maka di sini PPh kurang bayarnya 100 juta akan muncul ya. Kemudian ini neraca sementaranya kita. Nah, kemudian di sini tuh akan muncul data setoran PPh-nya kita 100 juta nilainya ya. Nah, setelah itu ini adalah lampiran yang telah kita lampirkan tadi. Di sini tidak ada karena memang tidak diisi. Jika kita sudah isi, karena kita akan melaporkannya, maka di sini akan ada. Karena ini contoh, jadi sengaja tidak saya isi. Kemudian kita klik simpan. Di saat kita klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah menu untuk submit permohonannya kita. Jadi ini merupakan langkah yang terakhir untuk menyampaikan SPTY atau menyampaikan permohonan perpanjangan SPT tahunannya kita. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan paspresnya kita, jadi pastikan kita sudah memilikinya. Kemudian sertifikat elektroniknya silakan diisi. Setelah itu kita centang, kemudian kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, maka permohonan kita akan diproses. Setelah itu akan muncul di dalam menu monitoring ya, kita dapat melihatnya di situ. Nah, setelah kita klik kirim, maka laporannya kita akan muncul di menu monitoring ini. Ada BPS-nya, kemudian tanggal BPS-nya, tahun pajaknya, statusnya. Nah, di situ kita dapat melihat permohonan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunannya kita di sini. Ya, apakah disetujui atau tidak. Nah, setelah itu silakan kita membuat laporan keuangannya kita dengan benar sesuai dengan yang sebenarnya dan kita membuat SPT tahunan yang benar dan jika sudah selesai silakan disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan permohonan ini maka jangan lupa paling lambat menyampaikan SPT normalnya kita, SPT tahunan normalnya kita adalah 31 Juni sesuai dengan jangka waktu yang kita pilih dalam pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan ini atau SPTY. Jangan sampai lewat, karena jika lewat maka akan ada denda karena terlambat lapor SPT tahunan. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.